Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini di musim corona kita belajar jarak jauh, kita belajar daring. Nah, Pak Guru pada kesempatan ini akan menyampaikan materi pelajaran untuk TIK. Di sekolah kita kebetulan TIK masuk ke muatan lokal. Berarti materi yang akan saya sampaikan seperti yang tahun kemarin kakak-kakak kelasnya yang sekarang sudah lulus, ya, materinya tentang mengenal internet dan intranet untuk bab 1 yang akan kita pelajari sekarang ini. Di video yang anak-anakku lihat itu di bab 1 mengenal internet dan intranet. Kemudian berikutnya ada dasar-dasar penggunaan internet dan intranet. Di materi ini untuk dasar-dasar penggunaan internet dan intranet kita akan berkembang belajar lebih spesifik nanti tentang pengertian internet dan intranet, kemudian juga tentang sejarah internet, tentang perkembangan internet, juga keuntungan dari adanya internet, juga kerugian-kerugian dengan adanya internet. Masuk ke pembahasan di materi ini, kompetensi standar kompetensi yang akan kita pahami adalah tentang dasar-dasar penggunaan internet dan intranet. Dengan kompetensi dasar menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet. Yang pertama, bagian A, pengertian internet. Anak-anakku, internet berasal dari bahasa Latin yang kata awalnya adalah inter, yang berarti antara. Jadi secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Artinya, internet atau interconnected network adalah jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang saling berhubung, atau bisa dikatakan internet adalah kumpulan komputer yang saling berhubungan dalam bentuk jaringan. Layaknya seperti perpustakaan raksasa. Jadi internet itu dapat memberikan berbagai informasi yang kita butuhkan, baik berupa tulisan, kemudian gambar maupun multimedia. Bahkan orang sekarang melakukan jual beli pun memanfaatkan fasilitas internet. Sudah kalian kenal, sekarang ini sudah membudaya di masyarakat Indonesia, ada jual beli online. Kita belanja serba online, beli ini serba online, dan seterusnya. Kemudian internet dalam lingkungan yang lebih kecil disebut dengan intranet atau internal network. Misalnya dalam lingkungan perusahaan, sekolah, atau suatu instansi. Lanjut ke sejarah internet. Internet pada awalnya adalah
jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika melalui proyek yang disebut dengan proyek ARPA atau Advanced Research Project Agency pada tahun 1969. Pada tahun 1986, ARPANET mulai digantikan oleh Jaringan National Science Foundation Network atau NSFNet yang berhubungan atau yang menghubungkan para periset di seluruh Amerika dengan 5 buah pusat superkomputer. Kemudian menginjak pada tahun 1990, ARPANET resmi dibubarkan. Nah, pada saat NSFNet dibangun, berbagai jaringan di beberapa negara didirikan dan bergabung dengan NSFNet. Negara-negara tersebut antara lain Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang. Lanjut ke kita singkat-singkat ya anak-anaknya, karena materi sejarah ini panjang sekali. Ini bisa dibaca nanti ya, bisa dibaca baik di video ini atau kalau berkenan nanti anak-anakku sekalian bisa saya kirimi atau minta ke Pak Guru nanti file asli dari PowerPoint tentang materi ini. Kemudian sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Lanjut. Kemudian di sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Sebuah langkah yang cukup nekat barangkali. Lokasi Indonet masih di daerah Rawamangun di kompleks dosen Universitas Indonesia. Kebetulan ayah Sanjaya adalah dosen di UI. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser link, dan email client file, serta chatting dan conference pada server X tahun 1995. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos dan Telekomunikasi menerbitkan izin untuk SP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Kartnet pimpinan Roy Rahajasa Yamin. Itu tadi sekilas sejarah internet. Kemudian perkembangan dari internet itu sendiri, kita langsung ke tahun 1982. Internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Semua mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi, sehingga pada tahun 1986 mulai dikenakan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS, Domain Name Service. Pada saat itu Indonesia hanya menggunakan media koran saja. Pada tahun 1997 Kompas mengeluarkan berita secara online. Karena saat itu perusahaan media ingin mengikuti perkembangan teknologi. Pada tahun 2000 muncul berita online dan beberapa blog lain yang saling memberikan informasi atau topik terbaru dan dibutuhkan oleh masyarakat. Berikutnya kita bicara tentang keuntungan adanya internet. 1. Sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Berbeda dengan masa lalu, hanya sebagian kecil orang yang memiliki akses cukup baik yang dapat memperoleh ilmu sekaligus wawasan luas, karena sumber wawasan sekaligus ilmu pengetahuan cukup terbatas pada awalnya. Tidak cukup diperoleh dari sekolah lokal saja, namun kini fungsi internet hadir untuk mempermudah semua orang mencari wawasan seluas-luasnya. Kemudian berlanjut ke 2. Mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Proses mudah mengurus data dan dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu manfaat internet bagi
pendidikan. Saya lanjut ke menghemat biaya dan waktu. Salah satu manfaat jaringan internet yang paling dikenal secara umum adalah tingkat praktisnya saat digunakan untuk berkomunikasi dan mengurus berbagai hal. Dengan menggunakan internet, Anda bisa menghemat waktu sekaligus biaya sangat banyak. Menghemat waktu sekaligus menghemat biaya yang sangat banyak. Internet bisa mengirimkan beragam data dan dokumen elektronik dalam hitungan detik saja. Kemudian berikutnya menjaga keamanan warga negara. Selain untuk perorangan, manfaat internet juga bekerja dalam satu komunitas yang sangat luas, yakni dalam cakupan wilayah negara. Masyarakat dapat menggunakan beragam fasilitas internet di bawah beberapa aturan yang berada di bawah naungan pemerintah. Internet di bidang pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk menjaga keamanan dan perlindungan kepada warga, contohnya melalui pemantauan CCTV. Yang berikutnya sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Internet memiliki suatu manfaat penting atau yang biasa disebut sebagai Internet of Things. Maksud dari pernyataan tersebut adalah konsep baru yang berguna memperluas fungsi sekaligus manfaat dari jaringan internet yang terkoneksi dalam waktu yang lama. Hal ini mengacu pada segala aspek yang dapat dikembangkan unik melalui data di media virtual. Lanjut ke memperluas ruang pertemanan. Manfaat internet secara umum. Manfaat internet secara umum sangatlah banyak, termasuk sebagai media yang dapat menambah atau memperluas jaringan dan ruang pertemanan. Lanjut ke media hiburan. Salah satu manfaat internet yang paling jari dan diminati oleh semua orang dalam berbagai kalangan adalah sebagai media hiburan. Bla dan seterusnya bisa anak-anak baca selengkapnya. Kemudian lanjut sekarang ke kerugian adanya internet. Jadi dengan adanya internet itu ada faktor kerugian. Pertama, pornografi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses situs-situs yang mengandung pornografi. Kemudian violence and good. Para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat kekerasan. Kemudian penipuan. Tidak mengindahkan penipuan atau mengkonfirmasi yang kamu dapatkan pada penyedia informasi atau tindak penipuan. Kemudian berlanjut ke carding. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi menggunakan kartu kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan untuk kepentingan kejahatan mereka. Kemudian kecanduan, ya sudah terbiasa, yang terbiasa ke internet, pakai HP macam-macam, ya kecanduan. Kecanduan itu penasaran yang berlebihan, jadi maunya main HP, aja internetan, aja dan seterusnya. Kemudian anak-anak ya ada tugas portofolio untuk kalian semua. Ya, bentuknya seperti ini, bisa dibaca. Buatlah sebuah clipping digital mengenai internet minimal 15 halaman kertas legal. Dibuat dengan menggunakan atau diketik dengan menggunakan program Microsoft Word. Sistematikanya clipping tersebut seperti ini. Ada judulnya, kata-kata pengantarnya, daftar isi, daftar sumber clipping beserta tanggal dan tahun terbit. Kalau tugasnya sudah selesai, dikirim ke alamat email sekolah atau melalui WA group dalam bentuk lampiran atau file-file yang bisa dikirim melalui media sosial. Kemudian refleksi dari yang kita pelajari. Bab 1. Kalian telah mempelajari tentang pengertian internet, sejarah internet, perkembangan internet, serta manfaat dan kerugian internet.
Lalu manfaat apa yang kamu rasakan untuk kehidupan sehari-hari kalian? Jika kalian telah mampu merasakannya, maka bersiaplah untuk mempelajari tentang jaringan komputer pada bab berikutnya. Catatan dari Pak Guru anak-anaknya, untuk Bapak Ibu Guru yang kebetulan membaca materi ini, juga kepada siswa yang berminat file PowerPoint bab 1, silahkan WA ke nomor ini, atau dengan like, share, dan subscribe materi bab 1 di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.